Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Fenik dengan NIM 520242026 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan judul Pemanfaatan Literasi Digital pada Era Milenial. Sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh Bu Rati Ayu Pratiwinidya, SPD MPD. Sebelum kita langsung apa saja pemanfaatan literasi digital, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu literasi digital. Pengertian literasi digital menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy tahun 1997. Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Bowden 2001 menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan, tidak saja di lingkungan bisnis, tetapi juga di masyarakat. Namun, literasi informasi baru menyebar luas pada dekade 1990-an, manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjaring. Dengan demikian, mengacu pada pendapat Bowden, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis, mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar pengembangan literasi digital, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media yang bisa disalurkan melalui internet. Yang kedua, saling ketergantungan. Saling ketergantungan dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Yang ketiga, faktor sosial. Berbagi tidak hanya sekadar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Yang keempat, kurasi. Berbicara tentang penyimpanan informasi seperti penyimpanan konten pada media sosial melalui metode Save to Read Later merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat jangka panjang. Selanjutnya, manfaat literasi digital. Saat ini, kita sudah berada pada era revolusi industri 4.0, di mana penguasaan teknologi digital menjadi sebuah keniscayaan, bukan lagi sebuah pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan. Menurut Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Profesor Dr. Insinyur Gandarsah Suryadi, DEA, era teknologi industri 4.0 ditandai dengan munculnya Internet of Things atau semua berbasis internet, Artificial Intelligence atau IA, kecerdasan buatan, cloud computing, blockchain, big data, dan lain-lain. Pengetahuan dan keterampilan
memanfaatkan teknologi digital mutlak diperlukan agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat. Internetlah yang menciptakan percepatan tersebut. Selanjutnya, contoh penerapan manfaat dari literasi digital. Yang pertama, manfaat literasi digital untuk umum, manfaat literasi digital untuk pendidikan, manfaat literasi digital untuk masyarakat. Yang pertama yaitu manfaat literasi digital untuk umum. Yang pertama, memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat. Dengan adanya internet, penyebaran dan pemerolehan data informasi bisa dilakukan dengan cepat tanpa ada halangan atau apapun. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan lebih cepat. Sebagai contoh, di zaman atau era yang sekarang ini banyak keputusan atau kesepakatan bisa diambil secara lebih cepat dengan melalui internet. Yang ketiga, belajar lebih cepat dengan sumber referensi yang melimpah. Sebagai mahasiswa atau murid, kita dapat belajar tidak harus dengan guru langsung, tapi dapat mencari referensi atau media-media pembelajaran dengan internet yang sangat banyak dan melimpah. Yang keempat, menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Mengapa demikian? Karena dengan internet, kita tidak harus pergi kemana-mana. Jika adanya akses internet, kita dapat mengakses pada saat itu juga, dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, mempermudah proses komunikasi dan masih banyak lagi. Yang kedua, manfaat literasi digital untuk pendidikan, yaitu penguatan kapasitas fasilitator. Penguatan fasilitator literasi di lingkungan sekolah ditekankan pada pelatihan kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga kependidikan tentang literasi digital. Pelatihan-pelatihan tersebut terkait dengan penggunaan atau pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sekolah. Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu di sekolah menjadi kebutuhan yang harus dirasakan oleh sekolah. Yang ketiga, perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Penyediaan komputer dan akses internet di sekolah dan penyediaan informasi melalui media digital. Yang keempat, penguatan tata kelola. Pengembangan sistem administrasi secara elektronik atau administrasi dan pembuatan kebijakan tentang literasi digital. Sebagai contoh, misalnya pada saat pandemi ini kita tidak diperkenankan pergi ke sekolah tapi harus membayar SPP, kita bisa lewat m-banking. Lalu dari dulu juga ada seperti pendaftaran sekolah yang tidak harus datang ke sekolah, tapi bisa melalui pendaftaran secara online dengan mengirimkan berkas-berkas yang berbentuk soft file. Yang kelima, peningkatan pelibatan publik dengan sharing session, pelibatan para pemangku kepentingan sekolah, penguatan forum bersama orang tua dan masyarakat. Dengan adanya internet, sekolah dapat mencakup semua forum bersama orang tua tanpa harus mengumpulkan di suatu tempat, tapi bisa lewat internet secara langsung untuk pemenuhan seperti kesepakatan antar sekolah dengan orang tua terhadap suatu hal atau dalam hal pembelajaran untuk siswa atau anak-anak dari orang tua yang bersangkutan. Manfaat literasi digital untuk masyarakat. Penguatan kapasitas fasilitator. Penyuluhan tentang internet sehat kepada orang tua
Penguatan literasi digital untuk orang tua dapat dilakukan melalui penyuluhan seminar dan pelatihan tentang bagaimana menggunakan internet sehat. Tidak dipungkiri, penggunaan internet tidak hanya diakses oleh anak-anak muda, tetapi juga diakses oleh orang-orang tua. Oleh karena itu, penyuluhan ini juga harus dilakukan untuk orang-orang tua atau anak-anak muda ataupun anak kecil, sehingga tidak adanya penyalahgunaan internet untuk menimbulkan hoax atau isu sara atau kejahatan yang lain. Selanjutnya, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Penyediaan bahan bacaan terkait media digital di rumah, pemilihan acara televisi dan radio yang edukatif, pemilihan situs dan aplikasi edukatif sebagai sumber belajar anggota keluarga atau masyarakat. Dengan adanya internet, semua lapisan masyarakat dapat mengakses media atau informasi sehingga tidak ketinggalan informasi yang ada di sekitar mereka, sehingga informasi dapat menyebar luas dengan cepat tanpa halangan apapun. Yang ketiga, peningkatan pelibatan publik. Penggunaan sesi sharing antara anggota keluarga yang semakin mudah dengan adanya teknologi, sehingga ikatan antar anggota semakin erat. Dengan adanya internet, anggota yang misalnya berjauhan atau tidak serumah bisa tetap memiliki ikatan yang erat dengan adanya internet karena tidak harus bertemu, bisa melalui aplikasi-aplikasi Meet, sehingga ikatan tidak terputus. Yang terakhir, nomor 4, penguatan tata kelola. Pembuatan kesepakatan atau aturan keluarga dan pendampingan. Maksudnya, dengan adanya internet, kita dapat mudah mengambil peraturan-peraturan yang bisa dipakai dalam lingkup kecil, misalnya keluarga, RT, RW, atau lingkup yang besar, yaitu kelurahan atau sampai ke kabupaten. Dengan adanya internet, peraturan-peraturan yang disepakati tersebut dapat tersebar luas dengan mudah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.